Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantosuto teman-teman. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai mengurutkan suatu bilangan. Sini ada desimal ya. Kali ini kita lanjutkan. Jadi di sini misalnya ada urutkan bilangan berikut mulai dari yang terkecil. Jadi kalau ada 3,02 seperti ini sampai 0,051 ini kalau diurutkan mulai dari yang terkecil seperti apa. Kalau desimal itu selalu ada komanya. Nah, ada di depan koma sama di belakang koma. Nah, itu bilangannya. Makanya kita tuliskan terlebih dahulu kalau misalkan semuanya dalam bentuk desimal seperti ini. Kita urutkan seperti ini. Jadi ini ada desimalnya itu lurus komanya ya. Setelah itu kita lihat karena di sini mulai dari yang terkecil, berarti kita lihat angka di depan koma. Ini kan ada 32320071 Berarti yang kita lihat di sini yang paling kecil ya. Oh, ada 0 yang paling kecil di antara di depan koma ini. Nah, nolnya ada berapa angka? Ada 0,87, 0,009, 0,05. Nah, ini setelah di depannya ini sama, kita lihat di belakangnya ada 0,87, ini ada angka 8 ya, terus 8, terus ini 0, sini 0. Jadi ini kalau saya keluarkan, jadi dari 3 angka ini kita urutkan mana yang paling kecil terlebih dahulu. Nah, ini kan di belakang koma kan sini 0, 0, sini 8 ya. Nah, ini ada yang sama lagi. Berarti kita lihat di sini di belakangnya. Kalau ini kan pasti lebih besar nih 8 nih. Nah, di sini ada angka 5. Nah, berarti ini sudah 5 sama 0. Berarti yang lebih kecil mana? Lebih kecil 0 ini kan? Berarti ini yang nomor 1 nih yang terkecil. Kita tuliskan di sini yang pertama ini berarti yang terkecil. Terus di antara dua bilangan ini mana yang lebih kecil lagi? Berarti ini ya, ini ada 8 ini 0, berarti yang 0 ini. Berarti ini kita kembali kita tuliskan lagi. Sudah kita urutkan sini. Berarti selanjutnya angka yang ketiga tadi. Nah, ini dari kecil ke besar. Terus sisanya kita lihat kembali. Sini yang paling kecil mana? Ada 323271. Berarti ini yang paling kecil angka 2 semua ya, kita lihat 2. Nah, ini ada angka 2-nya ada sama, di belakang angka 2 ada angka berapa? Ada angka 7. Ini angka 9. Jadi kita lihat mana yang lebih kecil. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, sebenarnya di awal tadi harusnya di sini ditambahkan 0 nggak masalah nih. 3 angka di belakang koma. Nah, ini juga sama ditambahin 0 seperti ini, nggak apa-apa. Tuh, jadi 2,900 2,755 berarti lebih kecil mana? Yang ini kan? Nah, berarti ini selanjutnya yang ini. Kita tulis lagi seperti ini. Terus yang terakhir tadi adalah 2,9 ini ya. Terus berikutnya 3,02. Ini ada 3,2. Yang lebih kecil tentunya di belakang koma mana? 0 apa 2? 0 dulu ya. Berarti ini, atau kalau mau ditambah 0 lagi sini boleh juga. 3,20 tadi ya. Tapi kalau ini 3,02 berarti yang ini ya lanjutnya. Urutkan lagi seperti ini, berarti yang terakhir adalah yang ini 71,01. Ini teman-teman ya, jadi sebenarnya ini memanjang begini, cuman ini biar mudah saya tulis di bawah. Jadi 0,009 sampai 71,01. Di sini urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar. Ini soalnya ada 12/5, 9/5, 43/5, ada 17/5. Nah, ini caranya kalau di sini ada pecahan campuran sama pecahan biasa, ini bisa kita rubah semuanya dalam bentuk pecahan biasa atau dalam bentuk pecahan campuran. Itu sama saja. Karena apa? Sini penyebutnya sama. Ini 5, 5, 5, 5. Jadi penyebutnya sama. Kita lihat, kita tulis kembali. Nah, kita di sini akan mencoba untuk menjadikan pecahan campuran semuanya saja. Karena di sini 9/5 yang ini bisa kita rubah jadi bentuk pecahan campuran berapa? Nah, ini pecahannya adalah 14/5 ya. Sedangkan 17/5 ini kalau kita rubah jadi pecahan campuran, itu hasilnya juga 32/5 ya. Nah, kalau sudah sama seperti ini, untuk mengurutkan mulai dari yang terbesar, kita lihat di sini yang paling besar itu bilangannya berapa. Kalau sini kan karena penyebutnya sama, berarti kita lihat yang di awal-awal ini nih. Di sini kan angka 1 nih, terus ini angka 4 ya. Terus di sini angka 3, di sini angka 1. Kita lihat di sini, berarti yang paling besar yang mana? Yang angka 4. Berarti 4/4, 3/15. Ini urutan yang pertama. Yang pertama ini 4, 3/5. Terus setelah itu yang berapa tadi? Yang ini kan? Yang 32/5. Berarti punya siapa? Punya 17/5. Berarti ini yang kedua. Yang kedua ini 17/5. Berikutnya tinggal antara 1 sama 1 juga. Tapi dilihat di sini ada satunya, sini ada 2/5 sama 4/5. Nah, kita lihat di sini 2 sama 4 gedean mana? Gedean 4 ya tentunya. Makanya setelah itu yang 4 dulu nih, 1 4/5 dulu. Punya siapa? Punya 9/5. Makanya 9/5 berarti yang terakhir adalah yang ini 1/2/5. Nah, ini teman-teman ya cara mengurutkan. Biasanya di sini kalau mengurutan itu dikasih tanda titik koma seperti ini. Nah, ini sudah mengurutkan mulai dari yang paling
besar ke yang terkecil. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita mengurutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar. Yang terbesar lagi ya, tapi kalau lihat sini dalam bentuk pecahan semua, pecahan biasa. Nah, di sini kita lihat penyebutnya. Sini penyebutnya yang bawah-bawah ini ya. Ada 5, 10, 4, 3. Nah, ini bagaimana cara menyamakannya? Nah, ini harus disamakan dulu penyebutnya. Caranya dengan cara apa? Dicari KPK dari 5, 10, 4, dan 3. Nah, ini sebenarnya kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya dengan mencari KPK 5, 4, 10, dan 3. Berapa? KPK-nya berarti semuanya adalah 60 ya. Kita tuliskan di sini di bawah ini. Nah, ini sudah per 60 semua. Tinggal kita lihat pembilangnya berapa. Berarti 60 bagi 5 berapa? 12. 12 kali 4 akan ketemu 48. Nah, terus 60 bagi 10, 6. Kali 3, 18. Selanjutnya 60 bagi 4 berapa? 15 ya, kali 3 adalah 45. Terus 60 bagi 3 berapa? 20 kali 2, 40. Tinggal kita melihat pembilangnya aja. Ada 48, 18, 45, 40. Mana yang besar? Yang besar adalah 48. Ini yang pertama nih, ya kan? 48. Setelah itu yang kedua, setelah itu berapa? Yang 45 ini, yang ini kan? Yang kedua ya. Yang ketiga berarti yang 2/3. Terus yang terakhir adalah yang keempat ini. Sehingga kalau kita tuliskan berarti yang pertama adalah 4/5 tadi. Kita tulis coba. Nah, ini kalau kita urutkan mulai dari yang terbesar adalah 4/5, terus 3/4, 2/3, dan 3/10. Jadi jawabannya ini. Baik, kita akan mencoba. Sini ada urutan bilangan berikut mulai dari yang terkecil. Nah, sini kebetulan ada pecahan campuran, pecahan biasa, campuran, terus ini pecahan biasa. Nah, ini sama, kita urutkan kembali. Ya, kita tulis kembali seperti ini. Nah, kita lihat di sini angkanya. Ada nggak yang bisa kita rubah jadi pecahan campuran? Ya, kalau misalnya sini ada 19/9 ini bisa ya kita jadikan pecahan campuran. Yang nilainya adalah 1/9 ya. Kan 7/10 bisa nggak? Oh, nggak bisa. 7/10 tetap 7/10. Nah, ini kita lihat dulu di sini ada bilangan bulatnya. Sini kebetulan kalau pecahan campuran bilangan bulatnya ada 3 nih ya. Sini 4, terus ini 2, di sini. Nah, karena pecahan biasa nggak ada. Nah, ini kalau suruh mengurutkan mulai dari yang apa tadi? Kalau mulai dari yang terkecil, ini 7/10. Ini yang nomor 1, urutan pertama. Terus yang kedua, berarti yang berapa? Ada 2, 4, 3. Berarti yang kecil ini ya. Berarti ini yang kedua ya. Berarti yang kedua itu yang 19/9 ini. Yang ketiga yang mana? Baru yang keempat ini. Ini kalau kita tuliskan akan jadi seperti ini urutannya. Nah, ini urutannya. Jadi ada pertama yang terkecil ada 7/10, terus 19/9, terus 3, 2/5, terakhir adalah 4, 3/4. Ini ya teman-teman ya. Nah, terkadang dalam soal itu kita suruh mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil, tapi ini bentuknya bermacam-macam. Di sini bentuk pecahan 2/5, ada 7/2, terus ada pecahan campuran 4, 3/4, terus ada bentuk persen 175%, dan desimalnya 2,16. Ini bagaimana cara mengurutkannya? Yang paling mudah itu sebenarnya semuanya kita jadikan pecahan desimal teman-teman. Jadi akan mudah. Jadi kita coba ya. Ini salah satu caranya. Teman-teman, kalau kita merubah pecahan desimal, jadi kalau 2/5 itu 2 bagi 5 akan ketemu berapa desimalnya? 0,4 ya. Sedangkan kalau sini 7/2, pecahan desimalnya berapa? 3,5. Jadi 7 dibagi 2 teman-teman. Sini 4, 3/4. 4, 3/4 itu berapa pecahan desimalnya? Iya, pasti sudah tahu ya. Jadi caranya itu 4-nya ini ditulis dulu kalau menjadikan desimal. Tinggal di sini kasih koma. 3 bagi 4. Kalau desimalnya kan 0,75 ya. Tinggal kita tulis berarti 75-nya saja karena komanya sudah ditulis. Yang berikutnya, kalau 175%, jadi persen itu kan per 100, berarti ini dibagi 100, hasilnya berapa? Ya tinggal kita kasih koma saja, 1,75. Jadi di belakang koma 2 angka ini sudah jadi desimal. Berikutnya, oh ini udah sama, berarti ini ya tetap, ya kan? Nilainya tetap, nilainya 2,16, nggak usah kita rubah. Pertanyaannya tadi, kita suruh mengurutkan mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil yang berapa? Kita lihat angka yang paling depan ini, di depan koma. Ini berapa? Ini ada 0, ini 3, 4, 1, 2. Mana yang paling kecil? Oh iya, punya 0 ini yang 0,4 ya. Jadi urutannya bisa yang pertama itu 2,5, ini yang pertama. Terus yang kedua berarti berapa? 0, terus ada 1, mana ada 1 depannya? Oh ada ini 1,75 berarti yang kedua. Terus setelah 1 ada enggak? Oh sini ada 2 nih, berarti ini yang ketiga. Yang keempat mana? Yang keempat ini, yang 3,5 kan? Yang terakhir yang kelima adalah berarti yang ini yang paling besar. Ini punya siapa? Yang kita tulis adalah depan ini yang warna merah ini tadi ya. Ini kan cuma caranya nih yang biru nih. Nah, ini urutan dari yang terkecil berarti adalah 2/5, terus 175%, terus ini 2,16, 7/2, dan terakhir adalah 4, 3/4.
4. Kita akan coba latihan. Ini yang pertama, jadi urutkan pecahan berikut ini mulai dari yang terkecil. Yang pertama itu ada ini 1/2 dan seterusnya. Ini titik koma ini teman-teman ya. Ini tanda titik koma ini. Sedangkan untuk nomor 3 sampai 5 ini coba diurutkan mulai dari yang terbesar. Demikian ya teman-teman ya, tutorial kali ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tentunya semua adalah keterbatasan saya. Hanya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.